Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada, kembali bertemu dengan saya Abu Fikri untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, mempermudah kita untuk melangkah kepada jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Hari ini saya masih di Komplek Win. Sudah selesai pembekalan apa? Pembekalan apa kita tuh? Magang profesi. Jadi ya mungkin karena hari Jumat sebentar lagi ya saya tanggung mau pulang, masjidnya dekat di sinilah. Maka duduk dulu di sini dengan adik-adik yang ada di sini. Saya ambil suatu kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya kemarin. Jadi saya ditelepon orang untuk menyelesaikan persoalannya dia itu. Nah, keadaannya adalah dia depresi. Mulanya depresi, tertekan perasaan dengan permasalahan kehidupan itu. Tapi tidak perlu saya sampaikan di sini persoalannya apa. Tapi yang pasti orang yang depresi tertekan mental oleh persoalannya adalah efek daripada dia pengen menguasai dan menyelesaikan persoalannya sendiri. Padahal kita tahu bahwa kita ini adalah hamba dan kita punya Tuhan. Tuhan punya program dan Tuhan punya skenario. Ya, kalau skenarionya itu bisa kita selesaikan. Tapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan dalam skenario itu, tetap kembali kepada Tuhan, kita usahakan, kita paksakan, itu depresi. Misalnya SK kita belum keluar, padahal kita sudah lama kerja. Sudah tuh pimpinan kita kurang baik dengan kita. Posisi kita selalu digencet dan digeser. Nah, sekali itu kita melakukan tindakan, dia pun melakukan tindakan sampai ke tingkat kepolisian. Nah, kita diadukan pada pihak kepolisian. Akhirnya ternyata kita tidak bersalah, kita pun melaporkan dia, akhirnya berkepanjangan. Itu persoalannya dia. Nah, efek daripada itu adalah jadi pikiran beliau itu. Nah, efek pada itu seketika dia memikirkan, dia pengen mengatasi masalah itu, masalah tidak selesai, maka dia ngedrop. Nah, waktu itulah dia kemasukan, dimasuki oleh sesuatu yang kata orang sekarang itu dimasuki oleh jin lah gitu, sesuatu yang gaib yang memang mempengaruhi kehidupannya itu. Nah, sejak itu dia selalu meracau, kalau kata orang Bengkulu itu meracau, berbicara ngalor ngidul, kadang-kadang normal, kadang-kadang tidak, dan seterusnya. Nah, ketika kemarin saya datangi dan saya mencoba untuk memohon kepada Allah supaya persoalannya diselesaikan, selesai. Dia kembali kepada tingkat kesadaran, artinya yang masuk ke dalam tubuhnya itu dikeluarkan Tuhan. Tapi kembali dia bertemu kepada posisi sebelum dia kena, yaitu depresi, tekanan mental. Nah, oleh karena itu saya ingatkan kepada kita semua supaya kita paham bahwa hidup ini ada yang mengatur. Kalau ada yang mengatur, ada yang diatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diatur? Ya kita. Makanya di dalam terapi dan pengobatan tidak ada kata mutlak untuk sembuh. Tidak ada. Kadang-kadang orang yang sakit itu, dia sakit karena ada efek yang sudah dia buat. Oleh Allah diberikan teguran, peringatan, bahkan mungkin ada semacam azab. Nah, kalau sekedar untuk teguran, peringatan ataupun azab, itu tidak ada kuasa kita sebagai terapiator atau konselornya, itu tidak ada kekuasaan kita. Makanya ya biasa kalau kita ngobat orang tidak sembuh itu biasa itu. Tapi bagi mereka yang tidak mengerti, waduh, payah berobat dengan bapak itu tidak sembuh. Atau sebaliknya, sekali kita pegang, kita sentuh, langsung jadi, langsung sembuh. Akhirnya mereka mendewakan, wah bapak itu bagus, hebat, dan sebagainya. Itu tidak ada. Semua terapiator, semua konselor, sebelum dia bekerja, dia selalu bersandar kepada Allah. Ya kata Allah, iya kata dia. Tidak, ya tidak. Jadi jangan coba-coba kita merasa oke. Makanya saya kadang-kadang bingung. Seketika ada pamflet bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, itu kan aneh kalau ada pamflet seperti itu. Pas kita masuk, sakit apa pak? Wah, saya sakit ini dan itu. Oh ya, itu maharnya 500.000 pak, atau maharnya 1 juta pak. Jadi kita sembuh belum pasti, mahar ada keluar duluan. Nah, ini salah satu bentuk daripada etika ya, semestinya tidak terjadi seperti itu. Jadi kalau kita mengobat orang atau mengkonseli orang, semestinya kita lillah ta'ala dulu. Masalah kita diberi atau tidak itu urusan mereka, kan begitu.
Nah, jangan sampai kita membuat pamflet siap untuk menyembuhkan semua penyakit, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena penyakit datang daripada Allah dan Allah juga yang mengangkat. Tidak ada manusia itu, tidak ada. Nah, oleh karena itu ya bagi kita yang biasa mengobat, apalagi itu meruqyah, selalu bersandar kepada Allah. Itu pun belum tentu sembuh. Kenapa? Orang sakit itu ada target. Mungkin dia sakit itu seminggu, sebulan, 5 bulan, setahun. Nah, itu target daripada Allah. Kenapa? Sakit itu adalah momentum di mana Allah memberikan pelajaran, pendidikan, pembinaan kepada seseorang. Nah, kita tidak tahu, mungkin dia sakitnya setahun. Kita datang. Bahkan berkali-kali yang datang mengobat sampai 9 bulan, 10 bulan, pas 12 bulan. Terakhir sembuh dengan orang itu. Maka keluarga salah paham, dikiranya wah ini ustadz ini paling bagus ini. Sebenarnya ini ustadz yang mengobati, sembuh dengan dia ini, yang lainnya belum. Tidak gitu nah. Padahal bukan begitu persoalannya. Memang pada 12 bulan terakhir momentum dia harus sehat. Nah, harus dikembalikan ke situ. Nah, oleh karena itu kembali kepada yang tadi, depresi, kita jangan membiasakan diri mengurus urusan Tuhan. Jangan dibiasakan itu. Urus saja urusan kita sendiri. Misalnya mencari rezeki, bekerja, ya bekerja dengan yang baik, yang benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Itu mudah-mudahan kita akan bertemu dengan jalur kita masing-masing. Itu satu. Yang kedua, dalam kehidupan itu jangan memaksakan diri, terutama bagi kita yang bersifat konsumtif. Kawan udah punya motor, kita pengen punya motor, sementara pendapatan belum, kita paksakan kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Bulan ke bulan kita memaksakan diri. Begitu juga mobil, memaksakan diri. Akhirnya motor ditarik dialer, mobil ditarik dialer, uang kita banyak habis. Kenapa? Karena kita memaksakan diri. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Suatu ketika akan ada momentum di mana kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti itu. Tapi bersabarlah. Makanya berdoalah kamu kepada Allah. Pasti Allah perkenankan kapan? Seketika kita bersabar. Memaksakan diri boleh, tetapi akhirnya kita akan merasakan akibatnya. Terpaksa dan dipaksa, akhirnya kita kehilangan segala-galanya. Nah, ini kadang-kadang menjadikan kita depresi, tertekan mental. Satu, ya kita ingin masalah kita cepat selesai, kita olah sendiri. Yang kedua, kita memaksakan diri dalam kehidupan berekonomi dan seterusnya. Yang ketiga, selalu mengkhawatirkan kehidupan diri dan keluarga. Tidak perlu dikhawatirkan, karena setiap orang punya takdir, punya jalur hidup yang Allah tentukan. Itu dimulai daripada bayi. Perhatikan itu, setiap bayi kita, anak kita mempunyai jalur yang berbeda, sikap yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Nah, ternyata Allah membentuk dia dengan takdir tadi dimulai dari bayi. Misalnya kita punya anak yang malas sekolah, kita paksa. Ya tidak apa-apa kita paksa. Tapi setelah kita paksa, kita tekan dia biar bersekolah, nyatanya bolos juga akhirnya tidak naik, ya sudah, tidak usah pusing-pusing kita. Memang itu takdirnya dia. Dan seterusnya sampai dia kuliah seperti itu. Nah, setelah tamat kuliah, walaupun terpaksa dikuliahkan, dipaksakan, ternyata mencari kerja dia malas. Mencari peluang dia malas. Akhirnya apa yang terjadi? Usia tua, lanjut, tapi tidak ada action dalam ekonomi. Ya apa boleh buat? Mungkin dia adalah calon-calon pemulung, mungkin calon-calon OB mungkin, dan seterusnya. Kenapa? Ya kalau dia udah punya anak, pasti mau dia memaksakan diri untuk cari kerjaan. Dan gitu. Jadi itu sajalah informasi daripada saya. Tolong dipahami bahwa jangan dibiasakan mengurus urusan Tuhan. Uruslah urusan diri kita sendiri, biar kita tidak depresi atau tertekan mental dalam kehidupan. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.